Iya, iya. Sudah, sudah. Itu kalau sesuanya Mas Hanafi. Bahwa guru harus tampil menarik, iya Mas. Guru harus menampilkan performance dalam artian apa namanya kemasannya. Maksud saya penampilannya. Yang menarik iya. Kalau perlu pakai dasi, pakai jas untuk menghormati siswanya. Itu harus tampil menarik. Kalau gurunya masuk kelas ludes, satu dia tidak menghargai dirinya sendiri. Yang kedua, siswa akan menganggap bahwa ini kenapa dengan guru kita gitu. Jadi bahwa siswa menjadikan tempat curhat kepada yang cantik dan yang tampan, salah satunya mungkin ya, kalau guru tersebut ramah dan welcome terhadap anak-anak. Karena daya tarik pesona fisik memang bisa menjadi daya tarik bagi siswa. Bayi saja, kalau ada sebuah penelitian yang beberapa waktu yang lalu pernah dimunculkan, kalau didekati orang yang cantik, dengan orang yang biasa, dia akan lebih tenang kalau digendong dengan orang yang cantik. Padahal itu bayi, Mas. Nah, ini mungkin kaitannya ya terlalu dalam, saya juga nggak mendalami penelitian itu. Tapi artinya bahwa mereka yang mendatangkan safety feeling, security feeling bagi anak yang akan membuat mereka mau dekat kepada mereka, kepada gurunya. Menurut saya sebaiknya tidak dibatasin masalah apapun. Karena curhat itu bentuk dari mekanisme ingin menyampaikan dorongan-dorongan atau himpitan perasaan yang tidak nyaman dari dalam diri siswa, yang tidak mampu terkomunikasikan dengan baik kepada orang tuanya, atau pihak-pihak tertentu yang mungkin lebih berkompeten menjawabnya. Kalau tidak ada wahana atau tempat di mana siswa bisa berkatarsis, menyampaikan ungkapan rasanya, maka dia bisa tersesat, Mas. Bahkan mohon maaf, ada guru olahraga ya Mas, ini karena salah satu penelitian saya juga meneliti bagaimana keterikatan siswa terhadap gurunya, tidak ke guru BK-nya tapi kepada guru olahraganya yang memperhatikan, yang artinya pribadi yang welcome. Dia mengatakan sampai ketika dia pacaran itu harus melakukan apa dengan pacarnya diceritakan, Mas. Seminggu pada 1 minggu berapa kali dia ketemu, berapa kali ngapain aja, dia ceritakan kepada guru olahraganya. Dan guru olahraga itu guru olahraga SMP. Jadi memang siswa butuh tempat curhat untuk menyampaikan keluhan isi hatinya. Karena sangat tidak mungkin menurut saya, siswa tadi cerita tentang pacaran dan diapakan saja dengan pacarnya, kemudian dia cerita ke orang tuanya. Coba bayangkan kalau dia cerita ke orang tuanya. Ya, orang tuanya bisa datengin anak itu. Ya. Jadi inilah hal yang menurut saya aspek positif guru tidak hanya harus pada posisi kemampuan technical skill. Technical skill itu adalah kemampuan ngajar saja. Kalau kemampuan ngajar itu menurut saya bisa digantikan robot. Kita program, masukkan chip, kita bentuk robot sesuai dengan wajah gurunya, dipasang. Di Jepang sudah terjadi kan? Tetapi lebih bagaimana dia masuk ke communication skill. Communication skill itu kemampuan untuk berkomunikasi, especially emotional deep feeling. Masuk ke dalam feel dari anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita yang dalam proses tumbuh kembangnya mengalami perubahan pola pikir, emosi, dan perilaku, menemukan tempat yang tepat untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, keinginan, bahkan kecemasan yang dihadapinya. Menurut saya, persoalan apapun. Supaya paling tidak kita bisa nampung, paling tidak kita tahu treatment yang tepat kepada anaknya. Gitu.
Guru sebagai sosok yang dipercaya, guru sebagai sosok yang dianggap memiliki pengetahuan, dan guru dianggap sosok yang mampu mengarahkan. Dalam penelitian saya, kepada siapa sih anak-anak itu suka curhat? Ada 5 kriteria, ada 5 masukan. Yang pertama adalah kepada orang yang dipercayanya, bukan temannya, Mas. Ini anak ABG yang kita teliti 15 tahun sampai 19 tahun ke atas. Bukan kepada temannya. Sederhananya, meskipun dalam teori, for the adolescent, the opinion of the group with his associates is more important the opinion the teacher and the other adult. What is the meaning? Apa namanya? Oh, jadi lupa ya. Bagi remaja, bahwa pengaruh teman sebayanya itu lebih kuat daripada pengaruh guru maupun orang tua maupun orang dewasa lainnya. Secara teori ya. Tetapi pada kenyataannya ketika mereka punya persoalan yang privasi, persoalan yang rahasia, persoalan yang pribadi, dia lebih senang curhat kepada orang yang dipercayanya, bukan temannya. Ya, bisa jadi yang dipercaya temannya, tetapi teman yang tidak dipercaya, lo and gue and. Putus ya, Mas. Apalagi temannya ember gitu ya kan. Jadi yang pertama kepada orang yang dipercaya, bisa gurunya, bisa teman, bisa siapa tadi? Temannya, bisa orang tuanya. Yang kedua adalah temannya memang. Jadi setelah orang yang dipercaya, yang kedua adalah temannya. Biasanya teman satu bangku, sahabat baiknya. Yang ketiga baru gurunya, urutannya. Yang keempat orang tuanya. Yang kelima baru psikolog. Yang keenam kalau semua udah mentok, larinya ke saya, Mas. Ya, jadi berarti apa yang harus kita raih? Trust. Kepercayaan siswa. Apa yang kita raih? Trust, kepercayaan anak-anak kita kepada kita. Jangan sampai dia curhat kepada kita, rahasianya kita bongkar ke kelas, bahkan ada yang lebih medeni lagi diumumkan saat upacara. Ini sesuatu yang akan menyakiti hati siswa. Kalau mereka tidak curhat ke kita, kalau mereka curhat ke bandar narkoba, kalau mereka curhat ke trafficking, kalau mereka curhat kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apa yang terjadi? Anak-anak kita tersesat.